lagi dengan Ibu Dini. Ibu Dini masih mengajar matematika di kelas 4 bersama Ibu Firda ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap semangat, tetap sehat dan selalu tetap ceria ya. Meskipun kita tidak bertatap muka, tapi insya Allah Ibu Guru ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak supaya semangat belajarnya ya. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah berlibur panjang selama 3 minggu. Mudah-mudahan itu bisa membuat anak-anak fresh di rumah. Dan kembali minggu ini kita sudah bertemu untuk belajar bersama lagi. Ya, mari kita mulai saja pembelajaran matematika ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, matematika di kelas 4 ini pada semester 2 ya, yaitu tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, ini tidak lepas dari perkalian ya dan pembagian. Jadi Ibu harap anak-anak sudah hafal perkaliannya minimal 1 sampai 10 karena itu terbawa terus ya di pembelajaran matematika. Baiklah anak-anak, kita masuk dulu ke pangkat 2. Apa itu pangkat 2? Pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya dua bilangan yang sama 5 pangkat 2, artinya berarti 5 kali 5. Nah ini berarti bilangannya sama ya, 5 di pangkat kedua. Berarti nih pangkat itu berarti berapa perkaliannya? Berarti 2 kali, 5 kali 5 gitu. Pangkat 2 juga ini bentuk pangkat seperti ini. Bentuk pangkat 2 itu juga bisa disebut dengan bentuk kuadrat ya. Misalkan ini disebut juga dengan 5 kuadrat. Nah, bisa saja seperti itu. Dan hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut dengan bilangan kuadrat. Misalnya ini hasilnya berapa ya? 25. Nah, 25 ini disebut dengan bilangan kuadrat dari 5. Nah, seperti itu ya. Ibu kasih contoh untuk memperjelas. Contohnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu tadi 2 di sini menandakan 2 kali perkalian. 4 kali 4 sama dengan 16. Perkalian 4 sebanyak 2 kali. 2 kali di sini menandakan pangkat 2 ya. 8 pangkat 2. 8 kali 8 sama dengan 64. Perkalian 8 sebanyak 2 kali. Masih sama ya. Kita hitung bareng-bareng nih. Ibu kasih contoh soalnya. Kasih contoh soalnya 20 pangkat 2. Berarti 20 dikali 20. Berapa ya 20 kali 20? Untuk mempermudah anak-anak ingat, perkalian itu harus jadi sama. Jadi anak-anak harus hafal perkalian. Nah, untuk mempermudah 2 kali 2 berapa? 4. Karena di sini 2 kali berarti nolnya ada 2. 400 ya, mempermudah saja. Tapi untuk yang lain ini hanya per 10 itu masih bisa. Nolnya 2 gitu. Tapi kalau untuk yang lain di belakang jadi satuannya bukan 0 itu beda. Ini 12 pangkat 2. Berarti 12 pangkat 2 kita uraikan dulu. 12 kali 12 dikurangi 7 pangkat 2. 7 kali 7. Anak-anak sudah hafal belum 12 kali 12? Boleh dipotret juga atau dihafalkan. Kalau sudah hafal bagus ya. 12 kali 12, 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah 144 ya. Berarti 144 dikurangi 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 7 kali 7 berapa? 40
ya. Nah, boleh dikotak lagi. 144 kurangi 49. Nah, ini 14, ini 3. 14 kurangi 9, hasilnya 5. 13 kurangi 4, 9, berarti 95. Ya. Selanjutnya 275 ditambah 15 kali 15. 15 dikali 15. Nah, anak-anak sekarang hafalannya bukan lagi 1 kali 10 ya, 1 sampai 10, tapi harus nambah 11, 12, minimal sampai 15. Itu udah bisa kepegang ya. 15 kali 15, anak-anak kotak lagi kalau tidak bisa. 15 kali 15, 5 kali 5, 5, 2, 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1. Berarti 5, 7 tambah 2, 12, 7 tambah 5 ya, 12. 1 tambah 1, 2. Berarti hasilnya adalah 275 ditambah 225. Langsung saja di sini aja biar gampang. 275 karena penambahan jadi tidak berubah mana yang duluan. Ditambahin 5 tambah 5 10, 2 berarti 3 tambah 7 10 juga, ini 500. Hasilnya adalah 500. Nah, seperti itu. Jadi pangkat 2 itu hanya perkalian, operasi perkalian. Pangkat 2 menandakan bahwa 2 di sana 2 kali perkalian, ya, 2 kali perkalian. Jadi kalau 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Artinya adalah perkalian 2 bilangan yang sama, hanya 2. Ya, begitu. Itu tentang pangkat 2. Jadi tetap harus menghafal perkaliannya. Meskipun misalkan ini 15 kali 15, tetap anak-anak harus tahu dulu nih perkalian 5 kali 5 berapa, ya. Nah, Ibu harapkan anak-anak harus bisa menghafalkan minimal 1 sampai 10. Udah hafal. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini sudah. Nah, dilanjut. Ini adalah akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 itu apa ya? Akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari pangkat 2. Tadi kalau pangkat 2 itu kan perkalian, ya, perkalian. Kalau di sini kebalikannya, berarti sebenarnya hasil dari perkalian itu teh dari bilangan apa gitu ya. Kita nanti biar gampang. Misalnya kebalikan dari pangkat 2, contohnya ya. Ibu kasih contoh. Akar 9. Nah, akar 9 itu berarti perkalian berapa nih? 2 kali yang menghasilkan 9 dengan bilangan yang sama. Berapa? Berapa kali berapa hasilnya 9? Betul. Berapa? 3. Karena 3 pangkat 2 gitu ya. 3 berarti hasilnya kan, karena 9. Nah, kemudian di sini akar pangkat 2 disebut juga dengan apa namanya itu? Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat ya, akar kuadrat kayak tadi ya. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Nah, contohnya, ibu kasih contoh nih. Akar dari 625 ditambah akar dari 196 dikurangi akar 81. Ini sudah hafal. Akar dari 625 ini hasilnya adalah 25 ditambah akar 196 13 dikurangi akar 81 9. Bu, kok cepet banget dapatnya kok. Jadi 13 terus 25. Nanti kita cari ya. Untuk lebih mempermudahnya tidak usah dihafal, tapi nanti kita cari dengan menggunakan cara penyelesaiannya. Nih, dapat 16 dari 25 itu dari mana? Ini hanya contoh aja ya. Jadi urutannya seperti ini. Kalau soalnya ada campuran, tambah dengan kurang.
Jadi artinya 25 ditambah 13 kali 9. Yang kurung dulu yang dikerjakan. Berarti 25 ditambah 13 kali 9 itu 5. 25 tambah 5 sama dengan 30. Nah, sekarang Ibu kasih contohnya. Ibu tadi sudah janji. Berapakah akar dari 256? Nah, ini berarti tidak usah ditebak-tebak saja, tapi ada caranya, ya. Nah, ini untuk mempermudah karena panjang caranya, Ibu kasih di sini penyelesaiannya di pinggir sini, ya. Akar 256. Nah, tahapan pertama anak-anak yaitu dari 3 angka ini, 2 angka dari belakang kita hitung hanya 2 angka saja, kemudian di depannya kasih titik 1, 2 kasih titik. Nah, setelah seperti ini dibacanya adalah 2.56. Jadi tahapan pertama adalah bagaimana nih angkanya menjadi jadi 256 tadi. Jadi tahapan pertama adalah tadi ingat angka di belakang, 2 angka di belakangnya itu, setelah itu kasih titik. Nah, setelah itu tahapan berikutnya 2 ini angka berapa, perkalian berapa yang mendekati 2. Hasilnya mendekati 2. Angka berapa? Angka 1. 1 berarti ya, angka 1. Berarti di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian dikurangi, ini yang dipilih angka 1, kita buletin, kita pindahin ke sini, angka 1. Ya. Kemudian di sini 6, 5, 2 kurangi 1 berapa? 1. Nah, 156. Nah, ini yang sudah dikalikan, ini angka ini harus ditambahkan. Berarti 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 di sini pindah ke sini. Tapi ada syaratnya. 2 titik-titik berapa dikali titik-titik berapa. Nah, yang ini, yang titik-titik ini itu menandakan diisinya harus dengan bilangan yang sama. Yang sama, ya. Coba kita hitung dulu nih. Yang hasilnya harus 156. Kasih contoh misalnya berapa ya? 22. Nah, 2 kali 2. Asal dulu ya. 2 kali 2 4. Ini 2 kali 2 4. 44. Hasilnya 44. Tapi ini angkanya sama ya. Oh, biar gampang lagi. Misalnya 23 Ibu karena di sini 2, di sini 2, bukan. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya 23 kali 2 per kali 3. Kayak gitu maksudnya. Sama itu angka yang di sininya. 2 kali 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Berarti bukan. Jadi anak-anak yang harus dicari adalah belakangnya harus 6. Ini belakangnya 9, yang ini 4. Berarti belakangnya harus 6 nih. 3 nggak masuk. Berarti berapa nih yang harus perkalian yang belakangnya 6? 1 kali 1 1. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Coba Bu, 4 kali 4. Oke, berarti 24 kali 4. 4 kali 4 16. Ya. Kita coba lagi. 4 kali 2 berapa? 8 tambah 1 9. Belum memenuhi. Ya, belum memenuhi, masih kurang. Berarti coba lagi. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. Coba berarti 6. Contohnya di sini ya. 26 kali 6. 6 kali 6 36. 3. 6 kali 3 6 kali 2 12 tambah 3 15. Berarti pas ya.
ini 156. Angkanya yang dipakai adalah 6. 6. Nah, jangan lupa ini 6 di sini ya. Jangan lupa ini pindahkan ke sini. 6. Di sini 156 hasilnya. Jadi setelah dikurangi jadi 0. Berapa hasilnya dari 256? Akar 256 ini 16. Jadi akar dari 256 hasilnya adalah 16. Ya, begitu ya. Ini tahapannya seperti ini, boleh anak-anak pelajari, dan ini juga sebenarnya ada di buku paket matematika. Silahkan anak-anak pelajari, kalau enggak juga silahkan pahami yang telah Ibu tadi sampaikan ya. Nah, kemudian ini Bu, aku mau cari nih 625. Boleh Ibu hapus dulu ya. Hapus dulu. Kita cari nih 625. Kita hitung dulu 625. Kita buktikan lagi biar anak-anak paham. Tidak langsung tebak-tebak, tidak langsung mencari dengan kalkulator. Kenapa? Karena Ibu nanti tugasnya itu bukan hasilnya yang Ibu nilai. Itu bagaimana caranya, potretannya ada, kemudian anak-anak bisa paham caranya. Nah, itu jadi bekal anak-anak nanti ya, bukan untuk Ibu tapi untuk anak-anak. Nih, misalnya 625, kita kasih akarnya. Tahap pertama adalah 2 angka di belakang, kita kasih titik 1, 2 titik. Gitu. Kasih titik. Jadi yang ini 6,25. Jadi yang mendekati 6 kira-kira berapa perkalian berapa? 2. Ya, 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4. Jadi dikurangi. Ini 2 ini berarti anak-anak harus masukin, simpan di sini 2. 6 kali 4, 25. Yang ini dikalikan, jangan lupa untuk ditambahkan. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti di sini simpan 4 titik-titik kali titik-titik. Hasilnya 225. Berarti berapa nih? Pasti 5. Kenapa? Karena belakangnya 5, tidak ada lagi yang 5 ya. Berarti di sini 5, coba 45 kita buktikan dulu kali 5. 5 kali 5 25, maaf. 5 kali 4 20 tambah 2 22. Nah, 225 ya. Ini 5, ini 5. Berarti 225. Jangan lupa yang ini tarik ke sini sebagai hasilnya. Ya, ini sudah 0, berarti menandakan 25 hasilnya. Berarti 625 itu hasilnya adalah 25 dibagi 3 pangkat 2, 3 kali 3 berarti 9. Ini terus dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, berarti di sini 25 dibagi 9 kurangi 4, 5. 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Nah, inilah hasilnya anak-anak. Tahapan pertama mulai dari pangkat 2 sampai akar pangkat 2 ini tidak jauh dari perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak perlu diingatkan lagi, Ibu review lagi ya. Pangkat 2 itu adalah hasil perkalian 2 bilangan yang sama ya. Kalau akar pangkat 2 kebalikan dari pangkat 2, misalnya akar 9, berarti itu sama dengan 3. Artinya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itu kebalikannya. Ini tahapannya dengan tadi bisa dihitung campuran, tambah, kurang. Nah, seperti ini juga. Ini Ibu kasih contoh nih, yang terakhir itu adalah antara akar dengan pangkat. Ibu udah kasih, anak-anak silahkan nanti Ibu kasih
latihan soalnya dikerjakan, tahapan atau cara-caranya Ibu juga sudah memberikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ingat-ingat anak-anak ya, tugas itu bukan menjadi sesuatu yang harus dapat nilai bagus, bukan, tapi itu tahapan anak-anak belajar. Jadi anak-anak jangan lupa memotret ya, sebanyak kayak Ibu tadi, Ibu udah hapus. Kalau Ibu tadi gabung, Ibu penuh nih ya, papan tulis ini penuh. Sama dengan anak-anak juga, silakan mau penuh juga buku tulisnya nggak masalah, dengan penuh potretan, daripada menggunakan kalkulator. Kalkulator untuk saat ini mudah ya, tapi nanti anak-anak untuk kedepannya anak-anak bingung kalau tidak ada kalkulator gimana. Itu masih bergantung kepada alat. Tapi kalau anak-anak udah paham, tidak membawa kalkulator atau tidak bertanya sama teman, anak-anak tahu paham caranya seperti ini, anak-anak dengan mudah bisa mengerjakan tugasnya. Ini latihan anak-anak baru kelas 4. Kelas 6 nanti anak-anak mereview lagi dari kelas ini. Jadi anak-anak harus paham dari kelas 4 dulu ya. Begitulah yang Ibu sampaikan tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih kepada semuanya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.